Presiden RI Prabowo Subianto menyebut banyak pejabat badan usaha milik negara alias BUMN tidak tahu malu. Hal itu lantaran kinerja yang buruk namun masih minta bonus ke perusahaan negara tersebut. Padahal kata Prabowo, menjadi direksi BUMN adalah amanah dari negara untuk masyarakat. Namun selama ini kata Prabowo, para pejabat BUMN tersebut justru sibuk mencari keuntungan pribadi bukan keuntungan perusahaan negara. Hal ini terlihat dari banyaknya BUMN merugi namun para direksi sibuk minta bonus. Prabowo menyebut mereka yang seperti itu yakni orang tidak tahu malu. Prabowo pun meminta para pejabat BUMN yang tidak sanggup mengabdi pada negara untuk berhenti saja mengelola perusahaan negara. Oleh karena itu, bagi para petinggi BUMN yang tidak bisa menjalankan amanah itu, Prabowo meminta mereka untuk menanggalkan jabatannya. Peringatan kepada jajaran petinggi BUMN itu disampaikan Prabowo saat meresmikan infrastruktur energi terintegrasi Pertamina atau RDMP Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin 12 Januari. Prabowo turut menyorot lemahnya integritas dan tata kelola di sejumlah BUMN. Menurutnya masalah tersebut terjadi akibat belum optimalnya kualitas kepemimpinan di BUMN. Bahkan Prabowo mengungkit adanya direksi BUMN yang tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya dan berimplikasi terhadap kinerja perusahaan. Pada masa pemerintahannya, Prabowo menegaskan komitmennya dalam melakukan pembenahan tata kelola BUMN. Tegasnya, sosok yang kompeten dan bertanggung jawab harus menjadi pihak yang mengelola kekayaan negara lewat BUMN. Diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Tinggal kita mampu atau tidak sebagai bangsa. Masalah kita harus akui, jangan kita tutup-tutupi. Pertamina yang sebenarnya adalah national champion kita. Pertamina mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk Fortune 500. Ya. Satu-satunya perusahaan Indonesia yang nilainya adalah 100 miliar dolar. Dan harusnya menghasilkan yang lebih baik lagi untuk negara dan bangsa. Dan kita harus mengakui bahwa beberapa tahun belakangan rakyat pun merasa bahwa terjadi manajemen, terjadi permainan-permainan tidak sehat di Pertamina dan di pengaturan ESDM kita. Ada pihak-pihak, saya tidak mengerti, ya, orang-orang Indonesia yang pintar tapi serakah, mengatur mau import dari luar. Dengan import dari luar, dia manipulasi harga dan dia kutip. Sehingga ada pihak segelintir orang yang kaya raya di atas penderitaan rakyat. Karena itu, waktu saya menjadi presiden, saya bertekad untuk membersihkan Pertamina. Saya angkat saudara Simon Aleosius dengan beberapa anak-anak muda. Dan saya beri tugas, jangan korupsi. Jangan kau cari kaya di atas kepercayaan ini. Direktur Utama Pertamina sangat strategis. Anda bertanggung jawab atas sebuah perusahaan 100 miliar dolar. Godaan akan banyak. Tapi saudara harus teguh dengan semua jajarannya, dan saya kasih wewenang seluas-luasnya. Siapa yang Anda nilai tidak bagus, pecat. Jangan ragu-ragu. Demi bangsa dan rakyat harus tega. Nggak ada itu. Banyak anak muda yang hebat-hebat. Cari. Saudara-saudara,
Ini tekad kita semua. Terus saya pesankan, mari kita hasilkan untuk rakyat kita pemerintahan yang bersih, manajemen yang amanah, mengelola sumber kekayaan bangsa dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, malu kita dengan bangsa lain dan malu terutama dengan rakyat kita. Praktek-praktek markup, penipuan. Markup itu adalah penipuan dan pencurian, mencuri di siang bolong. Dan sekarang teknologi ada, sehingga cepat ketahuan kalau markup. Kalau ada pejabat yang ingin melaksanakan praktek-praktek lama, saya kira sangat keliru. Kita prihatin, saya tidak tahu berapa direksi Pertamina yang sudah masuk penjara, saya tidak tahu. Karena negara dan bangsa membutuhkan dan menuntut manajemen yang terbaik. Kelola dengan baik. Saya sangat terkesan tadi Direktur Utama mengatakan, menggunakan istilah Pertamina perwira. Ini luar biasa, ini saya kira nafasnya seperti itu. Nafasnya harus seperti itu. Bangsa-bangsa yang bangkit, bangsa-bangsa yang kuat, kita harus contoh. Jepang, Korea, bangsa yang tidak punya sumber daya seperti kita, tapi kuat. Nasionalismenya kuat. Kalau tidak salah semua perusahaan di Korea, di Jepang, ada saatnya mereka semua berdiri lagu kebangsaan dikumandangkan. Semangat nasionalis, semangat patriotik, cinta tanah air ini yang harus mendorong semua jajaran Pertamina. Terutama yang paling atas. Karena kita mengerti sifat manusia. Yang menentukan adalah para pemimpin. Jadi pemimpin itu harus ingarso sung tulodo, memberi contoh. Kalau pemimpinnya maling, anak buahnya tidak semangat. Pengalaman saya di tentara, pemimpin itu maling, cepat anak buah tahu. Cepat sekali. Mungkin orang luar tidak tahu, mungkin BPK bisa dikibulin, KPK bisa dikibulin, tapi anak buah akan tahu. Di tentara itu kalau komandan-komandan yang maling, pemimpin yang maling, itu dikasih julukan kapal keruk. Dan seumur hidup dia akan membawa nama itu, kapal keruk. Pemimpin harus memberi contoh. Saya terima kasih semangat tadi. Wira, benar. Ya, pejuang, kesatria, pendekar. Saudara-saudara, perang kemerdekaan ada beberapa fase. Perang kemerdekaan pertama tentunya ratusan tahun yang dulu, perang kemerdekaan yang kita berhasil rebut kedaulatan tahun 45. Habis itu perang kemerdekaan atau perang untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian perang untuk mengisi kemerdekaan. Dan untuk mengisi kemerdekaan,
kita harus mengelola sumber daya dan sumber-sumber kekayaan kita. Jadi setiap unsur yang diberi tugas dan tanggung jawab mengelola kekayaan negara harus menjalankan misi itu dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh cinta tanah air, dengan penuh patriotisme, dengan penuh suri teladan. Kesatria, pembela tanah air. Terlalu banyak pengalaman kita. Direksi BUMN, saya katakan saja, tidak baik. Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiam lagi. Enggak tahu malu. Dablek menurut saya. Kalau enggak mau, kalau enggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja, segera minta berhenti. Banyak yang siap gantikan, saudara-saudara. Saya percaya banyak yang siap gantikan. Saya kira yang paling penting itu kita menuju swasembada energi, kita mampu. Selama ini menurut saya tidak ada will. Selama ini banyak di posisi manajemen, di posisi kritis, membohongi atasan, menipu atasan, menipu presiden untuk mencari keuntungan pribadi. Sekarang harus hentikan seperti itu. Lupa subscribe ya.